Kenarinya yang akan kita campurkan ke dalam 3 sendok susu millet putih. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Kita aduk-aduk supaya millet putih dan kenarinya tercampur, sehingga si lovebird memakan kedua-duanya. Kadang dapat millet putih, kadang dapat kenari yang akan mempertumbuhkan dia. Dan ini diaplikasikan untuk lovebird yang sedang punya anak atau meloloh. Hai Sobat Hoki, salam sehat, semangat, dan sukses. Sebelum menonton video ini selengkapnya, pastikan sudah subscribe terlebih dahulu dan menyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Berikut ini pengalaman yang saya lakukan untuk saya bagikan buat Sobat Hoki yang sedang menonton video ini. Jangan di skip agar informasi lengkap dan penting Sobat Hoki dapatkan apa yang harus dilakukan saat memberi makanan bernutrisi untuk lovebird kesayangan Sobat Hoki. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu tempat atau wadah pakan yang akan kita gunakan untuk tempat makan lovebird kesayangan kita, agar makanan bersih, sehingga nanti burung-burung itu akan memakan makanan yang sehat, sehingga untuk pertumbuhan mereka juga nantinya akan lovebird ini akan sehat. Kemudian setelah dibersihkan, kita masukkan 3 sendok susu millet putih, 3 sendok susu millet putih ya, ini masukkan. Ini yang kedua, dan satu lagi ya, kita masukkan dulu millet putih. Dan setelah 3 sendok millet putih kita masukkan, ada satu lagi, 1 sendok susu kenari seed atau biji kenari. Kita masukkan, ini dia untuk kenarinya yang akan kita campurkan ke dalam 3 sendok susu millet putih. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Kita aduk-aduk supaya millet putih dan kenarinya tercampur, sehingga si lovebird memakan kedua-duanya. Kadang dapat millet putih, kadang dapat kenari yang akan mempertumbuhkan dia. Dan ini diaplikasikan untuk lovebird yang sedang punya anak atau meloloh. Kemudian setelah itu saya gunakan fur 511. Fur 511 saya aplikasikan ini dengan 2 sendok susu ya, 2 sendok susu anak-anak ya. Ini dia, masukkan fur 511. Ini pengganti kangkung dan jagung. Dan setelah itu kita siapkan juga ini yang penting, yang tidak kalah pentingnya, tulang sotong sebagai asinan yang berfungsi untuk pencernaan lovebird, sehingga pencernaan lovebird ini bagus dan metabolismenya bagus, sehingga lovebird kita akan sehat ya. Setelah itu kita aplikasikan ke kandang lovebird yang sedang meloloh anakannya ya. Ini saya lakukan untuk lovebird yang diloloh oleh indukan ya. Saya tidak pernah meloloh dengan tangan saya, tapi ini dilakukan oleh lovebird atau indukannya sendiri, sehingga kita harus betul-betul jaga akan kecukupan makanan dan kebersihan makanan itu sendiri, dan juga
air minumnya. Ya, ini dia. Kalau tadi furnya kita sudah masukkan, fur 511, ini millet dan kenari seed yang sudah kita campurkan, masukkan juga. Ya, kalau yang di kandang ini tidak begitu galak, ya, sehingga dia masuk bersama anak-anaknya di dalam. Dan kita juga masukkan sotongnya, tulang sotong yang biasanya digunakan untuk asinan. Lovebird ini akan suka sekali dengan asinan tulang sotong. Dan setelah itu kita siapkan juga air minumnya. Jangan lupa air minum ini sangat penting. Kita juga lap dulu dengan tisu yang bersih, dan kita ambil air minum yang jernih. Ya, air minum yang kita minum sehari-hari, tetapi dispensernya kita spesialkan untuk lovebird. Air minum kita masukkan ke dalam kandangnya. Ya, kenapa juga air minum yang bersih? Karena kadangkala si lovebird ini menggunakannya untuk mandi juga. Wah, supaya segar. Jadi air ini kadang digunakan oleh lovebird untuk mandi, ya. Tapi kadangkala juga untuk minum. Yang paling penting adalah untuk minum. Kalau mandi jarang-jarang, kecuali kalau dia sangat panas, dia akan melihat air yang segar, dia akan mandi. Ya, kita juga akan melihat bagaimana anakan ini, ya, ke dalam. Kita lihat ini dua-duanya mangsi, ya. Ternyata anaknya juga mangsi. Ya, kita tunggu. Ini usia sekitar 2 minggu, ya. Usia sekitar 2 minggu yang diloloh oleh indukan. Makanya hasil dari lolohan indukan ini, dia akan agresif, dia cekatan, dan mungkin susah juga ditangkap karena memang betul-betul alami, seperti di hutan-hutan sana atau di habitatnya yang diloloh oleh indukan, baik yang jantan maupun betinanya. Tapi kadangkala mereka bergantian untuk melolohnya. Tapi yang lebih sering meloloh adalah induk betinanya. Si jantan kadang hanya untuk mengambil, kemudian ditransfer ke si betina ditransfer ke anak-anaknya. Demikian seterusnya. Atau sebaliknya, kalau langsung, ya, si jantan akan meloloh juga. Dan inilah setelah dimasukkan, wah, mereka segar, senang sekali untuk meminum air yang bersih, air yang jernih, segar, dan mereka minum banyak-banyak. Lovebird adalah burung yang suka banyak minum, dan kita akan lihat bagaimana lovebird ini menikmati akan makanan yang mereka butuhkan. Ya, dia memakan fur 511 untuk meloloh anak-anaknya. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, komen, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya.